pendidikan sepanjang hayat. Seperti yang kita ketahui, pendidikan sepanjang hayat kan sangat penting. Apalagi pendidikan ini adalah proses sepanjang hayat. Menurutnya Ibu, mengapa pendidikan sepanjang hayat itu penting bagi kehidupan Ibu? Kalau menurut Ibu, pendidikan sepanjang hayat itu penting karena kenapa? Satu, ada perubahan zaman. Tentu dengan perubahan zaman itu, zaman yang lalu dengan yang masa depan itu berbeda. Jadi makanya penting sangat pendidikan sepanjang hayat itu untuk kita ketahui bersama dengan cara belajar, membaca, dan banyak kita temukan di internet. Apakah Ibu pernah mengikuti kegiatan belajar di luar jalur formal, contohnya kayak seminar, kursus, dan lain-lain? Dan apa motivasinya Ibu kalau boleh tahu? Seminar biasa sering, terus seperti di pelatihan juga sering. Kenapa mesti kita harus ikut-ikut seperti itu? Di samping kita menambah wawasan dari yang kita belum tahu, dengan cara-cara seperti itu kita jadi tahu. Bagaimana pendidikan non formal atau informal memberi manfaat dalam kehidupan Ibu? Itu sangat ya, kalau pendidikan formal itu sangat jelas, itu melalui pendidikan-pendidikan yang diselenggarakan juga oleh pemerintah, seperti jalur-jalur formal itu dari sekolah sampai akademi, itu namanya pendidikan formal. Kalau non formal itu juga pendidikannya itu seperti khusus, itu memang harus, karena itu adalah menambah life skill kita, yang kita yang belum tahu, atau keterampilan kita itu menambah, karena itu bisa menjadi masa depan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Bagaimana pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Pendidikan sepanjang hayat itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Satu, seperti Ibu katakan tadi, itu adalah perkembangan zaman, karena zaman itu selalu berubah-ubah. Jadi harus kita banyak belajar, banyak membaca, karena itu adalah tuntutan hidup. Apa sih tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia? Tantangannya itu adalah satu, dari diri pribadi sendiri ya. Itu tantangannya itu terutama kembali pada diri sendiri. Biasanya sifat malas, rasa malas itu membuat tantangan berat sebenarnya, tantangan besar buat kita. Dan menurutnya Ibu, bagaimana cara mengatasi tantangan itu? Tantangan mengatasinya itu antara lain itu juga support. Itu salah satu support dari lingkungan, termasuk lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan. Itu support sangat penting untuk membuat kita Mengetahui untuk itu kehidupan belajar sepanjang hayat. Dan apa harapan Ibu terkait perkembangan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia? Harapan saya, alhamdulillah sekarang ya, harapan-harapan itu sudah nyata dan jelas. Pemerintah itu sangat menyupport, sangat banyak berkontribusi untuk pendidikan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Banyak dilihat di internet, banyak dilihat di media visual, pokoknya banyak. Apa pesan Ibu bagi saya sebagai mahasiswa agar saya semangat dalam menjalankan pendidikan sepanjang hayat ini? Pesan saya sebagai seorang ibu, Nanda Aini, satu, harus rajin belajar. Jangan menyanyiakan kesempatan belajar, terutama jangan juga banyak di luar yang kegiatan-kegiatan yang hanya bersifat seremonial. Itu di nomor 2-kan dulu. Yang nomor 1 itu kita belajar untuk yang manfaat untuk diri sendiri. Oke. Baik, terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan saya pada sore hari ini. Semoga Ibu sehat-sehat terus Ibu. Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sama-sama.